Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan menceritakan alur anime dan Dadan episode 2. Sebelum lanjut, Dige menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Oh ya, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Momo pun dengan keras tidak sudi mengakui si kacamata sebagai Takakuragen. Jelas saja hal ini sangat membingungkan, karena nama asli si kacamata memang adalah Takakuragen. Saat lengah sedikit saja, kutukan nenek turbo kembali bangkit dan menguasai si kacamata. Momo pun tersentak dan menghempaskan pemuda tersebut hingga menabrak dinding. Walau si kacamata bisa kembali normal, namun dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Disinilah Momo membuat aturan kalau si kacamata tidak boleh menggunakan nama Takakuragen. Ya, apapun alasannya, nama itu dilarang disebutkan. Oleh karena itu, Momo memanggil si kacamata dengan nama Okarun karena pemuda itu menyukai hal yang berbau okultisme. Si kacamata atau Okarun ini pun begitu pasrah dan tidak bisa menolak kemauan Momo. Tanpa terasa waktu sudah pagi hari saja. Selain itu, si Momo nampak selalu mengangkat tangannya untuk menekan kutukan Okarun. Momo pun mengajak Okarun pergi ke rumahnya. Tapi saat hendak memasuki gerbang rumah, tanpa diduga tubuh si Okarun tiba-tiba terbakar hebat. Pemuda itu pun menjerit kesakitan karena menahan api panas yang sangat luar biasa. Untuk memadamkan api itu, Momo segera menyeret dan melemparkan Okarun ke dalam sungai kecil dengan kekuatan psikisnya. Gadis itu pun sadar, ternyata yang menyebabkan insiden ini adalah sebuah jimat penghalang yang dipasang neneknya tepat di batas pilar gerbang depan. Setelah melepas jimat penghalang itu, Okarun pun bisa memasuki halaman rumah tanpa terbakar lagi. Momo lantas mengganti baju dan memberikan sebuah jaket untuk Okarun. Tapi sebelum itu terjadi perdebatan lagi di antara keduanya, di mana Okarun memastikan kalau ternyata burungnya benar-benar hilang karena dicuri oleh si nenek turbo. Walau sering bertengkar dengan Momo, tapi Okarun tidak bisa melepaskan kesempatan untuk berbicara dengan Momo. Jadi ketika Momo pergi meninggalkannya di kelas, Okarun memaksakan dirinya untuk mengajak gadis itu berbicara. Tapi semakin kesini, Okarun menyadari kalau dunia Momo sangat berbeda dengan dirinya. Momo adalah gadis cantik yang tidak boleh diajak bicara sembarangan oleh pemuda kutu buku seperti Okarun. Okarun pun meminta maaf karena sudah menyeret Momo ke dalam masalah berbahaya seperti ini. Jika nanti masalah ini selesai, Okarun tidak masalah jika Momo mengabaikannya kembali. Sikap Okarun yang seenaknya sendiri justru membuat Momo semakin sebal. Menurut Momo, Okarun terlalu seenaknya sendiri dalam menilai orang. Okarun tidak memiliki teman karena dia sendirilah yang menutup diri dari pergaulan. Momo nampak menunjukkan kepeduliannya pada Okarun. Tapi di sini si Okarun malah mencelanya karena gadis itu tidak memiliki tata krama dan selalu menyerang kelemahan orang lain. Jelas saja Momo naik pitam dan mengajak Okarun berkelahi. Di tengah perkelahian, keduanya langsung terdiam setelah mendengar suara bel di depan rumah. Okarun mengira kalau yang menyalakan bel adalah neneknya Momo. Tapi Momo meminta Okarun diam, karena dia belum pernah mendengarkan bel seperti ini.
Dulu neneknya pernah bilang kalau bel di rumah ini ada dua macam. Bel yang pertama untuk manusia dan bel yang kedua untuk roh jahat. Parahnya, di depan pintu rumah terlihat sosok hitam besar yang menunggu untuk dibukakan pintu. Kondisi pun semakin runyam setelah Momo menyadari kalau jimat penghalang di depan rumah telah dilepaskannya tanpa memasangnya kembali. Keduanya pun jelas panik. Saat ini yang ada di pikiran Momo hanyalah mengembalikan jimat di tempat yang seharusnya sesegera mungkin. Keduanya pun keluar rumah melalui pintu belakang. Dan anehnya Momo tidak menjumpai sosok makhluk hitam besar tadi di depan rumah. Saat itu baik Momo ataupun Okarun benar-benar terkejut setelah menyadari kalau mereka tengah terkurung di dalam penghalang besar yang menutupi seluruh rumah beserta halamannya. Tentu saja karena hal ini mereka tidak bisa memasang jimat penghalang karena gerbang depan telah bersatu dengan tembok. Keduanya juga tidak memahami mengapa tiba-tiba saja hidung mereka mimisan. Momo pun sadar bahwa kabut hitam yang menyelimuti rumahnya merupakan penyebab utamanya. Selain itu, kemunculan sosok hantu besar yang segera melesatkan pukulan kuatnya membuat Momo dan Okarun lari tunggang langgang. Hanya dengan sekali ayunan, Momo dan Okarun dibuat terhempas hebat hingga menabrak tembok rumah. Hantu sumo itu pun kembali mengamuk dengan begitu brutal. Momo lantas kabur dan bertanya-tanya tentang siapakah makhluk mengerikan yang sedang dihadapinya ini. Menyadari kalau si sumo tengah mengincar burungnya, Okarun pun meyakini kalau sosok itu bukanlah hantu melainkan alien. Okarun juga mengenali ciri-ciri alien setinggi 3 meter itu. Dan bahkan sosok tersebut pernah muncul di negara Amerika dan Jepang. Okarun melanjutkan bahwa menurut studi orang yang sering melihat kejadian mistis ternyata juga sering melihat UFO. Itu berarti hantu dan alien bisa jadi memiliki suatu kesamaan. Jadi sudah sangat jelas kalau si sumo ini adalah teman dari alien Serpo yang telah dikalahkan sebelumnya. Setelah memasang kuda-kuda, sumo itu pun melepaskan asap hitam beracun dari mulutnya. Jika tidak segera dikalahkan, maka Momo dan Okarun bakalan segera tamat karena terus menghisap asap beracun. Sayangnya Momo tidak bisa menggunakan kekuatan psikisnya dengan benar jika dia juga harus menahan kutukan Okarun. Disinilah Okarun tidak memiliki pilihan lain selain bertarung. Jika harus berhadapan dengan alien, Okarun sangat percaya diri dan tidak takut sama sekali. Pemuda itu pun meminta Momo untuk melepaskan kutukan di badannya, tapi tidak dengan kepalanya. Walaupun tidak begitu yakin, tapi Momo terpaksa mengikuti rencana Okarun. Ketika si sumo menghentakkan kakinya untuk menghancurkan keduanya, saat itu juga Okarun berubah menjadi sosok baru dan menyelamatkan Momo. Okarun pun merasa bersemangat dan kekuatannya nampak meluap-luap, walau dalam waktu yang sama kepribadiannya terlihat sangat kacau balau. Okarun memiliki kesadaran penuh akan dirinya sendiri, tapi anehnya perasaannya jadi begitu sedih. Si sumo pun terlihat bingung melihat jari jemarinya terpotong begitu saja. Nyatanya si Okarun memiliki refleks yang sangat cepat dalam menghadapi serangan si sumo. Momo pun begitu senang karena mungkin Okarun bisa mengalahkan si alien. Tapi keyakinannya goyah setelah melihat Okarun muntah-muntah darah. Gadis itu pun menyeret Okarun yang hendak diinjak oleh si sumo. Okarun lantas meminta maaf pada Momo karena tubuhnya tidak bisa mengimbangi kekuatan kutukan nenek turbo. Saking kuatnya kutukan itu, tubuh Okarun serasa mau tercerai-berai. Setelah memandangi si sumo dengan seksama, Momo mulai sadar kalau si sumo akan kalah jika tangannya menyentuh tanah. Bagaimanapun juga itu adalah aturan dasar dalam olahraga sumo. Momo pun meminta Okarun untuk mengincar kaki si sumo, sementara dirinya sendiri akan menggulingkan makhluk itu dengan kekuatan psikisnya. Tapi untuk menyelesaikan rencana ini, keduanya terpaksa mendekati si sumo. Okarun pun berhasil menghancurkan kaki kanan si sumo dan membuat alien tersebut menyentuhkan tangannya di tanah. Saat itu juga tangan si sumo langsung hancur, dan ini membuktikan kalau rencana Momo benar-benar berhasil. Sayangnya si sumo masih bisa bertahan dan berdiri di atas tumpuan kakinya sendiri.
Saat itu juga si Sumo langsung mencengkeram Momo dan menghempaskannya dengan pukulan yang sangat keras. Tidak berhenti di situ, si Sumo terus melancarkan pukulan bertubi-tubi untuk membantai Momo. Jelas saja Okarun histeris karena dia tidak bisa membantu apa-apa. Okarun berharap Momo melepaskan kutukannya kembali, walau itu berarti tubuh Okarun akan hancur lebur. Tapi Momo tidak memperdulikannya, dan dia terus saja menerima pukulan si alien yang begitu mengerikan. Saking kuatnya, pukulan itu membuat tembok jadi hancur semakin dalam di antara gerbang pilar. Ternyata itu adalah strategi Momo untuk mengalahkan si Sumo. Gadis itu pun segera menarik Okarun dan segera memasang kembali jimat penghalang di antara gerbang pilar. Detik itu juga, si alien Sumo langsung terbakar hebat dan menjerit kesakitan. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja keduanya kembali ke dunia normal. Momo pun begitu kaget karena rumahnya kembali seperti semula tanpa ada kerusakan sedikit pun. Tapi saat itu juga, Momo langsung jatuh pingsan di depan Okarun karena sudah mengeluarkan banyak sekali kekuatan psikis. Parahnya, detik itu juga Okarun kembali berubah menjadi nenek turbo dan dia siap melahap Momo yang nampak benar-benar tidak berdaya.